dipercaya terus naik dan naik sampai ke puncak yang tertinggi dan menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Ketika menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa, Tuhan tidak biarkan biasa-biasa, tetapi Tuhan perlihatkan di mana orang yang bisa dipercaya, Tuhan akan percayakan perbenaran surga di dalam hidupnya. Dan dia boleh menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa, disertai dengan perlengkapan senjata yang dari Tuhan, dan disertai dengan berkat perkelimpahan yang dari Tuhan. Ya, Bapak, Ibu, Saudara, hari ini kita mau lihat firman Tuhan. Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Ayat yang tidak asing bagi kita, tetapi kita mau lihat lagi, Saudara. Ya, Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Ya, Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Tuhan angkat tinggikan bukan biasa-biasa, tetapi di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu, sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, dan diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau, terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan segala berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu, dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Saudara baca nanti di rumah, diulangi, disimak baik-baik, ya. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaraannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan membuka perbendaraannya, ya, perbendaharaan surga yang melimpah kepada engkau. Semua akan terjadi ketika engkau berjalan dalam kebenaran Tuhan, disertai kekudusan, layak dan berkenan di hadapan Tuhan, dan engkau benar-benar melakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Ya, tidak kurang, tidak lebih. Ayat 13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia.
Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Saudara, apa perintah Tuhan kepada kita selama ini? Ya, perintah Tuhan, kasihlah aku Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan kasihlah sesamamu manusia. Matius 22 ayat 37 sampai 40, Anda bisa lihat di situ. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan kasihlah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Tuhan mau kita mengasihi Dia dengan segenap hati. Tuhan mau kita mengampuni, mengasihi, melayani dengan kasih, dan hukum yang lain yang tidak kalah pentingnya, kembalikan persepuluhan milik Tuhan. Maleakhi 3 ayat 10 Anda baca di rumah, ya. Dan di sana juga dikatakan, menaburlah buat pekerjaan Tuhan. Saudara, ini satu paket, saudara. Ada orang mungkin, aku sudah memberikan hatiku kepada Tuhan. Aku sudah mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Aku sudah melayani Tuhan dengan segenap hati, ya. Aku sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan. Melayani sebisaku, mau nyapu-nyapu gereja, mau membersihkan gereja, ya, apapun. Tetapi Tuhan katakan kembalikan persepuluhan milik Tuhan. Karena kalau kita tidak mengembalikan persepuluhan milik Tuhan, sia-sia. Kenapa? Karena itu hukum dan perintah Tuhan. Mungkin Anda lihat itu perjanjian lama. Sering terjadi perdebatan, itu perjanjian lama. Perjanjian baru malah serahkan semuanya, seluruhnya. Tidak lagi 1/10, tetapi seluruhnya dengan segenap hati. Ya. Dan menaburlah buat pekerjaan Tuhan. Saudara, jangan pikir, saudara pikir, Cilini ngomongin terus duit. Enggak. Karena Tuhan mau. Roh Kudus mau Anda semua memasuki tahun 2026. Ada perubahan-perubahan yang luar biasa terjadi dalam hidupmu. Tidak seperti tahun-tahun yang lalu. Biasa-biasa saja. Capek, saudara. Ya, kita sudah mengiring Tuhan, melayani Tuhan 10 tahun, 20 tahun. Sama. Tidak pernah ada perubahan. Naik turun, sama, tetap sama. Tetapi hari ini kita lihat firman Tuhan. Apabila engkau benar-benar mendengarkan perintah Tuhan Allahmu, dan kau lakukan dengan setia, tidak ke kiri, ke kanan, terus berjalan lempeng aja, lurus bersama Yesus. Lakukan sesuai dengan perintahnya. Jangan noleh lagi ke kanan, ke kiri. Tetapi mari perhatikan. Saudara, kenapa saya ajak Anda memperhatikan pekerjaan Tuhan yang ada di Zoom ini? Karena ini bukan pekerjaan manusia, tetapi pekerjaan Roh Kudus. Ya, mungkin kalau manusia biasa tidak tahan. Kenapa? Karena serangan-serangannya banyak. Karena iblis tidak suka. Roh Kudus itu luar biasa. Iblis tidak suka anak-anak Tuhan yang ada di Zoom ini semakin hari semakin benar di hadapan Tuhan. Semakin benar, semakin naik, semakin diberkati Tuhan. Iblis enggak suka. Iblis paling suka menarik orang benar jatuh ke bawah. Menarik orang benar jatuh ke dalam dosa lagi. Menarik orang benar jatuh ke dalam kehidupan lama lagi. Sehingga enggak pernah naik. Dan janji Tuhan tidak pernah terjadi dalam hidupnya. Tetapi hari ini, mari kita belajar memperhatikan. Kita belajar memberikan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan. Baik hatimu, ya, pelayananmu, kasihmu, mengampuni dan mengasihi, melayani dengan kasih, kembalikan persepuluhan milik Tuhan, menaburlah, perhatikan pekerjaan Tuhan dimanapun engkau berada. Ya. Dan yang selanjutnya, kita mau lihat Roma. Saudara, saya tidak akan lama-lama, karena saya lama-lama juga percuma kalau saudara nggak dengar. Saudara riwa-riwi, ya, melakukan tugas yang lain. Tetapi kita mau lihat Roma 12 ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dan 2. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara,
Demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di perjanjian baru, Allah mau kita mempersembahkan hidupmu semuanya, ya. Persepuluhan itu harus ke rumah Tuhan atau ke panti-panti, ya. Nanti dijelaskan. Jadi, saudara, persembahkanlah seluruh tubuhmu sebagai persembahan yang hidup kepada Allah. Artinya, kita memasuki tahun 2026, belajar mulai hari ini. Tanggalkan semua yang ada di 2025. Segala kehidupan yang tidak baik, semua dosa, ya apapun modelnya, saya nggak sebut, kalau disebut satu persatu banyak, ya. Kehidupan lamamu, tabiat lamamu, semuanya tanggalkan. Jangan dibawa-bawa lagi di tahun 2026. Tetapi mari di dalam 2026 melangkah dengan kepastian hidup, melangkah dengan tubuh dan hati yang benar di hadapan Tuhan, melangkah maju bersama Yesus, melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan, perintah Tuhan. Maka jalanmu di tahun 2026 berjalan bersama Yesus, engkau benar-benar berjalan maju dan maju ke depan, benar-benar berkemenangan. Supaya Anda tidak berkata, mana buktinya kok nggak terjadi apa-apa dalam hidupku. Mana katanya 2026 adalah gerbang kemuliaan, jalannya rata. Mana kerjaanku kok sepi. Mana utangku kok nggak selesai-selesai. Mana masalahku kok nggak selesai-selesai. Mana dan mana. Kenapa? Karena Anda tidak pernah berubah. Anda tidak pernah memperbaharui, membenahi hatimu supaya benar di hadapan Tuhan. Tuhan mau persembahkanlah seluruh tubuhmu, seluruh hatimu, semuanya benar di hadapan Tuhan. Kudus, layak, dan berkenan di hadapan Tuhan. Maka semua janji Tuhan benar-benar terjadi, tergenapi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Tapi kalau kita nggak bisa, kita hanya dengan tubuh lama kita hanya dengan sifat lama kita, dengan hati kita yang lama, nggak ada perubahan, saudara. Dan ingat, hati-hati, tahun ini ada 2 gerbang yang dibuka, gerbang kemuliaan dan gerbang kebinasaan. Ketika kita tidak tahan, kita tidak melakukan sesuai dengan syaratnya Tuhan, kita akan masuk ke pintu gerbang yang lain, yang tidak ada syaratnya. Ujungnya adalah maut, kebinasaan. Tetapi hari ini, mari kita mau berjalan bersama Yesus di dalam koridor kebenarannya. Belajar mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Belajar menabur untuk pekerjaan Tuhan. Belajar memperhatikan yatim piatu, ya, panti-panti. Belajar. Itu juga ibadahmu, ya. Bersedekah dan bersedekah. Tetapi hari ini, mari kita mau merubah diri kita sendiri dari awal tahun ini, masuk di awal tahun ini dengan hati yang benar. Hati yang mengampuni, mengasihi, hati yang damai, sukacita, hati yang sejahtera, ya. Hati yang selalu bersyukur. Karena hati yang bersungut-sungut itu enggak benar. Dan doamu tidak ada jawaban. Hati yang selalu berkeluh kesah, berdolak-dalik, itu enggak ada jawabannya di hadapan Tuhan. Tetapi itu menjadi celah di hadapan Tuhan. Tetapi ketika engkau hatimu benar, hatimu selalu bersyukur, selalu mengampuni dan mengasihi, ya, maka kebenarankulah, kata Tuhan, yang melepaskan.
membebaskan, memerdekakan, dan kebenarankulah yang memberikan kemenangan-kemenangan terjadi dalam hidupmu dengan caraku yang ajaib. Banyak di antara saudara, ya, yang kalau masuk di Zoom ini, senangnya cuma di doa, no, ada pesan Tuhan. Waktu firman Tuhan menghilang, ya. Waktu pujian penyembahan menghilang. Tapi kalau waktu pesan Tuhan, semua datang untuk sekedar mendengar pesan Tuhan. Saudara, tidak salah. Anda dengar pesan Tuhan itu baik. Tetapi kalau Anda tidak tahu caranya, ya, Anda tidak tahu kuncinya untuk supaya janji Tuhan terjadi tergenapi dalam hidupmu, maka Anda tunggu-tunggu tidak pernah terjadi. Karena semua janji Tuhan itu ya dan amin. Pasti terjadi, pasti tergenapi dalam hidup orang benar. Berarti harus benar. Kalau tidak benar, lalu mau terjadi, wah, kan banyak orang akan datang pada Tuhan ngawur-ngawur. Tidak bisa, saudara. Harus dengan hati yang benar. Baru janji Tuhan satu persatu terjadi, tergenapi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Mungkin janji Tuhan sudah ada 50 dalam hidupmu, tetapi belum terjadi. Karena Tuhan selalu menunggu Anda sampai benar. Tetapi begitu Anda benar, maka dalam waktu tidak lama, satu-satu semuanya Tuhan tergenapi. Tuhan genapi terjadi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Percayalah, janji Tuhan pasti terjadi, tergenapi dalam hidupmu ketika engkau benar dan engkau siap. Kalau engkau tidak siap, tidak bisa. Tuhan katakan, aku akan berkati engkau satu dos yang besar atau satu karung berkat yang besar, tapi badanmu masih kecil seperti anak 5 tahun 6 tahun. Begitu anak 5 tahun 6 tahun dapat satu karung beras 100 kilo, blek, ketindian, enggak bergerak, penyet saudara, tergencet karung 100 kilo. Tapi coba kalau badanmu kuat, kekar, gagah, perkasa, engkau dewasa, engkau berotot, ya luar biasa. Begitu ada 100 kilo turun dari surga, engkau sikap menangkapnya, engkau sikap menerimanya, dan engkau sikap mengelolanya dengan cara Tuhan yang ajaib. Semua terpulang dalam diri kita. Tidak mungkin kita langsung doanya dijawab Tuhan kalau kita enggak benar. Ya, mungkin ada yang bisa naik turun. Ya, Tuhan itu baik, Tuhan Maha Pengasih. Dijawab. Enggak ada yang enggak dijawab. Dijawab. Anda butuh, dikasih. Anda butuh bayar uang sekolah, uang kuliah, dikasih. Tetapi ketika Anda mulai menghilang, ya udah, hilang lagi. Tidak ada terjadi mujizat. Tapi semakin Anda diberkati, semakin Anda melekat kepada Tuhan, semakin Anda rajin melekat, meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, semakin kau kuat dan gagah perkasa, Tuhan akan berikan yang luar biasa dan luar biasa lagi dengan cara Tuhan yang ajaib. Bahkan Tuhan berkata apa? Tuhan akan angkat tinggikan engkau jadi kepala, bukan jadi ekor. Bukan engkau yang minta pinjam, tetapi engkau yang meminjami. Dan Tuhan akan membukakan perbendaraannya yang melimpah kepada engkau. Apapun yang kau lakukan, kau kerjakan. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, membuatmu berhasil, membuatmu bertumbuh, berkembang ke kanan, ke kiri, naik dan naik ke atas, naik kedudukanmu, naik jabatanmu, naik semuanya, rohanimu, imanmu, berkatmu, jasmanimu, semua naik dengan cara Tuhan yang ajaib. Oleh sebab itu mari di awal tahun, mulai benahi hatimu, mulai benahi semuanya. Buat apa Anda masuk ke dalam Zoom ini sampai 5 tahun? Tidak pernah absen. Tapi kalau Anda tidak melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan, sia-sia, hidupnya tetap seperti itu. Tapi coba kalau Anda benar-benar, ya, ada perubahan dalam dirimu. Mungkin engkau sudah 5 tahun mengikuti Zoom ini, ada perubahan. Sakitmu disembuhkan Tuhan. Engkau yang tadinya enggak ada kerjaan, tiba-tiba Tuhan bukakan jalan, ada kerjaan. Engkau yang tadinya enggak ada rumah, tiba-tiba engkau mendapat rumah dari Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Tuhan kalau mau kasih itu sangat mudah sekali, saudara. Tuhan kalau mau memberikan jawaban itu sangat mudah sekali, saudara. Yang penting kita benar. Kalau kita enggak benar, doa puasa bertahun-tahun, tidak ada jawabannya.
capek. Ya, tapi hari ini di awal tahun, mari saya ajak Anda semua mulai berbenah, mulai membenahi koreksi diri sendiri. Tidak usah menyalahkan orang lain. Mulai hidup baru, hidup benar di hadapan Tuhan. Mulai lakukan tugasmu, kewajibanmu dengan baik dan benar. Supaya kebenaran Tuhan itulah yang meluputkan engkau dari malapetaka dan mara bahaya, dan kebenaran Tuhan itulah yang memerdekakan engkau, memberikan kemenangan demi kemenangan terjadi dalam hidupmu, karena Tuhan katakan, ketika engkau berkemenangan, maka kemakmuran demi kemakmuran melanda hidupmu, disertai kebahagiaan dan kelimpahan. Saudara, kita makmur kalau kita nggak bahagia, percuma. Kita makmur kata kita setruk, percuma. Kita nggak bisa menikmati. Tetapi ketika engkau makmur, tapi engkau disertai kebahagiaan, sehat walafiat yang dari Tuhan, umurnya panjang, engkau diberkati kelimpahan, dan engkau menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Mari Bapak, Ibu, Saudara, hari ini, sebelum kita masuk hari keempat di bulan Januari ini, kita mau sujud di hadapan Tuhan, kita sudah bersyukur. Yang belum bersyukur, bersyukur sama Tuhan. Bisa memasuki pintu gerbang tahun 2026, ya, dengan kuat, sehat, walafiat, dan Tuhan, aku mau sepanjang tahun ini melakukan sesuai dengan perintah-Mu, sesuai dalam kebenaran firman-Mu. Di awal tahun ini ada teman kita yang hari ini dikremasi, ya. Ada lagi teman kita yang lain yang hari ini juga dikremasi, ya. Mereka tidak bisa memasuki pintu gerbang tahun 2026. Berbahagialah Anda yang hari ini masih bisa duduk di Zoom ini dengan sehat walafiat, kuat dan gagah perkasa. Dan kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Kita mau jadi pelaku firman. Kita mau menghidupi firman Tuhan ini. Ya, dan kita mau melayani dengan kasih. Memperhatikan pekerjaan Tuhan. Anda dengar, Anda simak baik-baik. Kalau saya menyampaikan pesan Tuhan buat teman-teman Anda, selalu saya ingat Tuhan berkata, ketika engkau memperhatikan pekerjaanku, maka aku juga memperhatikan pekerjaanmu. Ketika engkau memperhatikan ladangku, maka aku juga memperhatikan kehidupan rumah tangga dan keluargamu. Saudara, ketika engkau memperhatikan pekerjaan Tuhan, tidak akan sia-sia. Tuhan sendiri yang beracara. Ketika engkau menabur buat pekerjaan Tuhan, engkau pun akan menuai dengan cara Tuhan yang ajaib. Dunia boleh berkata, tahun 2026 adalah tahun sepi, tahun sukar, tahun susah. Tetapi percayalah, orang benar dikasihi Tuhan. Orang benar dilindungi Tuhan, disertai Tuhan, dijagai Tuhan, dipelihara hidupnya oleh Tuhan. Dan orang benar diluputkan dari malapetaka dan mara bahaya. Dan orang benar ada dalam tangan Tuhan. Orang benar hidupnya tidak akan kekurangan. Karena Tuhan perlihatkan di mana kekeringan terjadi. Tetapi orang benar sujud di hadapan Tuhan dengan hati yang benar. Dengan jubah kebenaran, ikat pinggang dan kasut kebenaran yang dari Tuhan. Mereka berlutut berdoa, maka ada mana tercurah dari atas. Turun di atas kepala orang benar. Turun di atas rumah orang benar. Dunia atau orang dunia boleh mengalami masa paceklik, ya kering, tandus, tetapi orang benar, Tuhan perlihatkan bisa makan, minum cukup bersama keluarganya di dalam rumahnya. Tetap damai, tetap sukacita, tetap berbahagia, tetap sehat walafiat. Ya, mari Bapak Ibu, kita belajar mau jadi orang benar. Kita belajar melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Belajar jangan cuma keluar masuk Zoom. Ya, Anda keluar masuk, enggak apa-apa, saya enggak rugi. Yang rugi Anda sendiri. Kenapa? Karena Anda cuma terima yang di depannya aja. Tapi Anda tidak terima yang di dalamnya, yang intinya. Justru yang intinya ini yang membuat Anda sukses, yang membuat Anda berhasil, yang membuat Anda naik dan naik menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Ya, saya merasakan dari awal dulu, saya pernah di atas, tapi saya pernah juga di bawah. Dan saya percaya
Di balik semua yang terjadi, ada rencana Tuhan yang indah dalam hidupku. Waktu saya di atas, saya menikmati hidup yang luar biasa di atas. Tetapi ketika saya di bawah, saya belajar melakukan perintah Tuhan. Saya belajar mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Waktu itu saya di bawah, saya nggak punya uang, saudara. Saya cuma bisa kasih kembali 1 bulan, cuma 10.000, 20.000, 30.000. Tapi saya taat, karena habis-habisan. Dan saya pernah saksikan, saya ingin ya, karena nggak bisa dapat uang itu habis terus. Maklum, anaknya banyak. Jadi uang berapa habis buat kasih makan anak-anak, buat sekolah. Ya. Nah, di saat saya tidak mampu, saya pingin nyelengi, zaman dulu nyelengi, tahun 2000 waktu itu. Saya nyelengi, saya beli celengan plastik, saudara, bulat. Saya cuma nyelengi 1.500 logam. Saya enggak mau lihat jumlahnya, saya celengin aja. Saya celengin karena nanti kalau dibuka, kalau banyak, paling enggak seneng gitu loh hatinya ya. Nah, tetapi tiba-tiba ketika ada seorang hamba Tuhan dari luar waktu itu, dia berkhotbah. Waktu itu saya mengikuti seminar. Ya, dia berkhotbah. Dia berkata, di mana inilah saatnya Tuhan mau engkau menabur buat pekerjaan Tuhan. Bagi Anda yang tidak bawa, nanti malam bisa datang lagi. Ibadah umum, Anda bisa memberikan persembahan itu. Saudara, hati saya itu, pulang dari ibadah itu, hati saya itu tidak sejahtera. Saya tidak punya, saya cuma punya celengan. Ya, saya punya celengan itu 3. Saya isi semua. Ya, tapi saya nggak pernah tahu jumlahnya sampai hari ini berapa. Dan saya tidak mau tahu. Kalau tahu jumlahnya, kita bisa sayang. Bisa eman-eman. Kenapa? Karena waktu itu nggak punya uang. Dan uang itu sangat berharga buat saya. Dan ketika saya bergumul, saya yakin dan percaya, akhirnya saya ambil keputusan. Saya yakin dan percaya dengan iman saya. Saya mau persembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Dan saya tidak mau lihat jumlahnya. Kalau saya buka celengannya, saya tahu jumlahnya. Kalau sudah tahu jumlahnya, akan timbul rasa, aduh eman ya, aduh sayang ya. Saya ajak teman saya, seorang ibu Madura, ya, tapi kita bersahabat akrab. Dan saya berkata sama ibu ini, Bu, nanti malam ke gereja enggak? Ayo, kata dia. Aku bilang, bantuin aku ya, ewangono aku ya. Opo oh, katanya. Aku mau menabur, aku mau masuk no celengan itu 3. Tapi aku malu. Ibu berkata, aku tak sing masuk no. Nek aku sing masuk no, nanti aku sing diberkati. Saya bilang, enggak, aku dewek sing masuk no. Tapi tutupono, ya, barengono tutupono. Karena saya malu, saudara, itu di depan gereja, saya bawa kresek besar, isinya 3 celengan. Ya. Dan saya bawa waktu orang pendetanya berkata, hari ini, siapa Anda yang mau menabur buat pekerjaan Tuhan? Silakan maju, berikan taburan Anda semuanya. Dan di situ disediakan kotak besar. Dan saya maju bersama teman saya. Saya berkata, Tutupono, aku izin, aku malu membawa kantongan kresek gede. Ya. Sampai di depan, saya cemplungkan, saudara, saya masukkan pluk, udah. Saya nggak tahu jumlahnya sampai hari ini. Tetapi ketika saya berani belajar memberikan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan. Dari sana, mulai ada perubahan demi perubahan terjadi dalam hidup saya sampai hari ini. Saudara, saya kasih gambaran lagi, ada seorang sahabat saya. Dia waktu itu juga kerja, cuman potong rambut, ya. Waktu itu di garasi, cuman 500, 1.000 rupiah. Zaman itu udah lumayan, ya. Dia juga celengin simpan 600.000. Pak Wilson tahu. Nah, ketika ada KKR yang diadakan oleh gembala di Surabaya,
3 hari KKR. KKR-nya itu bodoh nekat, bodoh iman, ya. Dan ketika hari ketiga, dihitung persembahannya, tidak cukup buat bayar sewa gedung. Kurang 600.000. Bayangin 600.000 dari mana? Semua pada merintis, nggak ada. Belum ada donatur. Belum ada siapa-siapa. Nah, ketika dihitung kurang 600.000, anak Tuhan ini, dia ingat dia punya celengan 600.000. Hasil tabungannya selama dia kerja. Dia ambil, dia serahkan. Ya udah buat nutup. Saudara, ketika dia nutup, itu 600.000. Saudara tahu, motongnya dia itu cuma 500.000. Naik jadi 5.000. Naik jadi 10.000. Dan dari 10.000 jadi 50.000, 100.000. Dan naik sampai 1.500.000 per kepala. Saudara terkenal di Surabaya. Luar biasa. Hanya karena punya hati terbeban, punya hati mengasihi, menabur cuma 600.000 saudara. Tetapi dia berikan dengan hati yang benar-benar untuk kemuliaan nama Tuhan. Coba nggak ada sumbangan 600.000, dipermalukan. Tetapi dia memberikan 600.000 itu. Dan dia pun naik dan naik dengan cara Tuhan. Tidak cuma naik potong rambutnya jadi 1.500.000. Tuhan naikkan imannya, rohaninya luar biasa. Dan Tuhan naikkan levelnya. Dia bisa bergaul, dia bisa bekerja sama dengan kalangan di luar negeri. Di Jepang, di Amerika, di Eropa. Luar biasa. Saudara, kalau kita punya hati seperti ini, belajarlah tidak berhitung dengan Tuhan. Belajarlah memberikan yang terbaik buat kemuliaan nama Tuhan. Kita aja kalau memberikan kepada manusia, kita pengen dihargai, yaitu dihormati oleh manusia. Apalagi kita memberikan kepada Tuhan. Jangan pernah berhitung sama Tuhan, karena Tuhan tidak pernah berhitung sama kita. Dan Tuhan memberikan yang terbaik buat kita. Saudara, jangan saudara takut, Cik Ling ini ngomong gini, Cik Ling ini perlu duit. Enggak, saudara. Saya bersyukur sama Tuhan. Kenapa? Hari ini, saya boleh berkata saya termasuk orang yang berbahagia. Karena saya tinggal di rumah ini, listrik, air, saya tidak pernah bayar. Tetapi ada anak saya yang bayar. Ya, saya cuma tahu terima jadi, tinggal di rumah ini. Ya, makan saya mau makan apa ada. Ya, kiriman juga ada. Tetapi saudara, saya hanya ingin melayani Tuhan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya ingin semua Anda yang ikut ada di Zoom ini, jangan sia-sia. Buat apa Anda ikut Zoom ini rajin. Dari jam 4, setengah 4 ya, sampai malam jam 10. Lalu sia-sia. Sayangkan. Tapi saya ingin Anda mengalami perubahan-perubahan terjadi. Anda mengalami kemajuan-kemajuan terjadi. Ada yang sakit Tuhan sembuhkan. Ada yang kekurangan Tuhan mulai berkati. Ada yang nangis-nangis ngenes, tidak bisa bayar uang sekolah anaknya, tidak bisa kuliahkan anaknya. Tuhan buka jalan anaknya kuliah sekarang. Ada yang rumahnya udah mau disita, nggak bisa bayar, udah pasti nggak bisa bayar. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, rumahnya ditebus, nggak cuma ditebus, dikasihkan lagi. Bayangin. Ada yang nggak punya rumah, Tuhan berikan rumah yang besar. Supaya ditinggali gratis, nggak usah bayar. Tuhan itu ajaib, saudara. Kenapa? Karena setia. Dulu setia, aduh selalu masuk awal Zoom. Ada setia sampai malam, sampai tutup Zoom. Selalu ada. Dan Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan tidak pernah berutang. Kesetiaannya itu di perhitungan nama Tuhan. Dan Tuhan berikan rumah gratis untuk ditinggali. Nggak usah bayar sewa, saudara. Kalau teman-teman kita yang ada di Zoom ini bisa mengalami pertolongan Tuhan, bisa mengalami terobosan dari Tuhan, Anda semua yang ada di Zoom ini juga bisa ketika kita mau melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Ya, mari. Ini ada Imelda atau Imelda yang mana ini? Imelda yang mendapat pertolongan Tuhan yang luar biasa atau yang lain? Ya, Imeldanya ada yang dari Semarang, ada yang dari Surabaya. Ya, tetapi ada Imelda yang mendapat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Satu Imelda ini hebat, mendapat 5 pertolongan dari Tuhan. Ya, mungkin Anda tidak asing.
Beliau tidak bisa bayar uang sekolah anaknya setengah tahun. Tuhan kasih 10 juta, bisa bayar. Tidak bisa kuliahkan anaknya. Tuhan kasih orang yang mau membiayai kuliahnya sampai lulus 190 juta dibayar, saudara. Dan udah kuliah nggak bisa bayar gojeknya PP 60.000. Tuhan kirim sepeda motor yang besar, yang bagus. Baru gratis. Nah, ini Imelda Sumatera. Lalu sudah dapat sepeda motor, ya. Puji Tuhan, nggak bisa beli bensin. Tuhan kirim orang yang mau kasih uang bensin setiap bulan 1.800.000. Pertolongan Tuhan luar biasa. Terakhir finalnya, dia nggak bisa bayar rumahnya yang sudah digadaikan, yang sudah dilelang oleh bank, kurang 1 minggu. Kurang 1 minggu dilelang. Dan dia mulai takut. Kenapa? Awalnya tenang-tenang, mulai takut karena lelangnya itu murah sekali. Rumah 1,6 M, cuma dilelang 750 juta. Tetangga kiri kanan sudah berkata, aku mau, aku ambil, aku mau, aku ambil. Di sanalah dia mulai ketakutan. Dia nangis-nangis sama Tuhan. Dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan kirim orang yang sampai hari ini dia belum kenal wajahnya. Orang ini yang menebus rumah itu. Dan surat sertifikatnya diberikan kepada Imelda ini. Untuk ditinggali sampai hari ini dengan pesan, jangan dijual rumahnya. Ya. Dan ibu ini boleh mendapat kemenangan yang luar biasa. Kenapa? Karena dia berkata, Tuhan, aku mau kembali hidup dalam kebenaran-Mu, kembali jalan benar. Aku mau hidup dalam kekudusan-Mu. Aku mau melayani Engkau. Dan hari ini ibu itu benar-benar melayani Tuhan. Dia selalu kalau onset bawa emak-emak 8 orang, ya sampai 10 orang datang onset di Max One. Dia ajak emak-emak itu. Dia rela berkorban, emak-emak sebelum pergi takut kelaparan, dikasih roti satu-satu supaya tetap bisa beribadah. Saudara, pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Selalu tepat pada waktunya, selalu indah. Banyak lagi yang mendapat pertolongan dari Tuhan yang sakit-sakit kanker. Tuhan sembuhkan dengan caranya yang ajaib. Ya. Yang awal duduk di sini, saya masih berhubungan, saya tanya bagaimana keadaanmu saat ini. Baik, Ai, baik. Saya tetap melayani Tuhan, sukacita, puji Tuhan. Dipakai Tuhan melayani Tuhan. Dan hari ini mari kita belajar mengawali di awal tahun 2026. Kita tidak cuma dengan iman, aku masuk pintu gerbang kemuliaan. Dengan iman, aku percaya aku masuk ke dalam gerbang kemuliaan. Tetapi dengan iman tidak melakukan apa-apa. Iman tanpa perbuatan sia-sia. Iman disertai perbuatan, maka di situ ada keajaiban mujizat terjadi. Di situ ada kehidupan yang berkemenangan. Mari Bapak Ibu, mulai tahun ini belajar. Tidak biasa-biasa. Supaya hidupmu pun diubahkan Tuhan menjadi luar biasa. Ya, saya nggak akan panjang-panjang ngomong, tapi saya berdoa Anda semua di tempat ini. Semua akan mengalami perubahan demi perubahan terjadi ketika engkau merubah hatimu, merubah mindset pikiranmu, merubah semuanya, dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, mari Bapak Ibu. Anda barusan lihat saya bisa merayakan hari Natal 2 kali. Satu di Max One dengan berbagi sembako. Hampir 200 orang semua dapat sembako. Dan ada di Bima Restoran. Kalau mau dipikir uang dari mana itu? Bukan uang puluhan juta, tetapi ratusan juta dari mana saudara? Ya. Bukan dari saya, tetapi saya berdoa, saya percaya, saya melakukan tugas dan kewajiban saya benar, baik dan benar. Tuhan yang beracara, Tuhan yang bergerak, dan Tuhan yang mengadakan semuanya indah dengan cara Tuhan yang ajaib. Mari Bapak Ibu Saudara, ya, mulai benar dan berbenah. Supaya kita benar di hadapan Tuhan. Dan dari hari ke hari, kita semakin masuk ke dalam Tuhan, semakin kita
belajar menjadi wanita yang bijaksana. Supaya pelitamu tidak padam, tetapi pelitamu tetap menyala. Dan ketika tiba-tiba sekonyong-konyong mempelai pria itu datang, kita bisa masuk duduk sehidangan bersama mempelai pria di ruang perjamuan pesta. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, sekali lagi bukan jikliling mata duitan, tidak. Tetapi saya mau ajak Anda semua mengalami perubahan demi perubahan terjadi dalam hidupmu. Ya, jangan Anda berpikir kenaan cilingling itu. Anda, saudara. Justru orang yang dipercayakan banyak. Itu lebih banyak pertanggungan jawabnya di hadapan Tuhan. Kalau saya mau enak, mungkin saya juga pingin jalan-jalan, pingin libur. Iya, tapi enggak. Saya mau. Saya percaya, walaupun dengan pinggang saya yang masih sakit, saya melayani pekerjaan Tuhan. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya yakin dan percaya, saya imani pinggangku sembuh dengan cara Tuhan yang ajaib. Saya imani itu, saudara. Dan kalau Anda boleh mengalami kesembuhan, saya percaya saya juga akan mengalami semakin hari semakin sehat, kuat, dan gagah perkasa. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang Ibu Gembala Febe Nini yang berdoa buat firman Tuhan. Ada? Ibu Gembala Febe Nini. Ya, silakan Ibu Gembala. Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Bersyukurlah Tuhan masih percayakan kita untuk beribadah di tahun yang baru 2026. Tuhan telah memperdengarkan firman-Nya. Kita sudah berada di tahun yang baru. Kita harus ada perubahan. Tahun yang lama yang sudah kita selesaikan tugas. Maka di tahun yang baru Tuhan kasih tugas yang baru untuk melakukan firman Tuhan dengan benar. Malam ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan, ada dua pintu. Pintu berkat dan pintu kutuk. Terserah pilihan kita. Ada dua pilihan. Pilihan satu, jangan sampai kita salah untuk memilihnya. Kalau kita ingin berkat, lakukanlah firman Tuhan dengan baik dan benar. Disertai hati yang takut dan geletar kepada Tuhan. Apapun yang kita lakukan kepada Tuhan. Dengan mata tertuju kepada Tuhan. Karena hamba Tuhan dipercaya untuk menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan ini adalah pribadi Kristus sendiri. Melalui manusia disampaikan, yaitu hamba Tuhan, Ibu Ong Ling Ling pada malam hari ini. Menyampaikan firman Tuhan itu semuanya risiko. Haleluya. Kalau baik belum tentu dipuji. Kalau tidak baik, maka akan ada omelan, menggerutu, protes, dan lain sebagainya. Marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang rendah hati, takut pada Tuhan, membawa hidup kita ada perubahan-perubahan yang lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Dengan kita berjanji kepada Tuhan, berkomitmen kepada Tuhan, dan kita akan laksanakan. Iman tanpa perbuatan, nol besar, tidak ada hasilnya. Sekalipun kita didoakan berpuluh-puluh kali, tapi kalau kita tidak meresponi firman Tuhan, semuanya akan menjadi sia-sia. Mari Bapak Ibu Saudara kita akan masuk dalam doa. Bapak yang baik, Bapak kami di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih di hari pertama untuk ibadah Zoom Grace Ministry. Tuhan, kami bersyukur Engkau telah bukakan rahasia firman-Mu
agar kami mendapatkan berkat-berkat surgawi, berkat ilahi dalam kehidupan kami. Supaya kehidupan kami ada perubahan-perubahan yang lebih baik. Bahwa kami semakin memiliki kepekahan rohani. Supaya telinga rohani kami peka dan hati kami boleh terbuka untuk firman Tuhan. Untuk kami bisa diberikan hikmat, akal, budi, bijaksana. Untuk melakukan firman Tuhan dengan baik dan benar. Tuhan, tolong kami. Engkau kuasa-Mu, Tuhan, akan mengatur seluruh kehidupan kami. Engkau akan mengendalikan setiap kehidupan kami, langkah-langkah kami, Tuhan. Engkau tahu kami ini manusia, debu, tanah liat. Oh, haleluya. Kalau hari ini kami mekar, besok menjadi layu. Itulah dunia ini. Jangan ada satupun kami yang membanggakan harta kekayaan materi dan lain sebagainya. Kekuatan, kepinteran. Oh Tuhan, skill kami. Itu semuanya tidak berguna bagi Tuhan. Kalau kami tidak mengandalkan Tuhan, semua akan menjadi sia-sia. Tidak ada artinya. Itulah sebabnya Tuhan tolong kami, berikan kami kerendahan hati, hikmat, akal, budi, dan bijaksana. Tuhan berkati hamba-Mu Cik Lingling yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Buat kami semuanya, Tuhan kami terima dengan positif. Karena itu firman Tuhan, kebenaran. Haleluya. Karena kami percaya saat kami melakukan firman Tuhan, ada janji-janji Tuhan, ya dan amin. Terima kasih Bapak, Engkau urapi hamba-Mu, dan tambah-tambahkan karunia ilahi dalam pelayanan hamba-Mu, dengan pimpinan Roh Kudus, dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada hamba-Mu. Tuhan berkati oleh kasih karunia Tuhan, hamba-Mu semakin diberkati kesehatannya, diberkati kebutuhan dan keperluan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di dalam PD Grace Ministry. Tuhan, rencana-rencana hamba-Mu di tahun 2026 ini, Tuhan akan membawa semakin sukses, semakin nama Tuhan dipermuliakan, diagungkan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu terus Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dan memberikan semangat, gairah, sukacita, dan kekuatan ekstra daripada Tuhan. Untuk menyampaikan pelayanan pekerjaan Tuhan. Ini adalah misi kerajaan surga yang harus terus haleluya diberitakan. Tuhan, haleluya. Baik untuk pelayanan, konsep, terus berjalan. Terus, Tuhan ada ibadah. Baik pelayanan Zoom Grace Ministry. Tuhan tolong, Tuhan pegang kendali. Setiap tahun satu kali. Oh Tuhan, untuk haleluya membutuhkan dana. Untuk kelangsungan Zoom ini Tuhan. Engkau selalu sediakan. Melalui anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan, cinta pekerjaan Tuhan. Oh, karena pekerjaan Tuhan di atas muka bumi ini butuh support dari anak-anak Tuhan. Berbentuk keuangan, materi, dan lain sebagainya. Karena tanpa uang, maka pelayanan di dunia ini tidak akan bisa lancar. Itulah sebabnya sentuh setiap hati kami. Tuhan jamah setiap hati kami memiliki kasih. Tidak mementingkan diri sendiri. Tidak memperkaya diri sendiri. Tetapi kami suka berbagi. Berapapun Tuhan tidak melihat nilainya. Tapi Tuhan melihat hati yang tulus dan ikhlas. Maka Tuhan akan melimpahkan 100 kali ganda. Puji Tuhan, hidup kekal. Terima kasih Bapak. Engkau memberikan hamba-Mu kesabaran, kerendahan hati, ketekunan dan kesetiaan dalam melayani pekerjaan Tuhan. Baik waktu kurang maupun dalam kelimpahan. Waktu sehat ataupun sakit. Waktu enak ataupun tidak enak. Hamba-Mu selalu siap siaga untuk melayani pekerjaan Tuhan. Maka Tuhan mampukan hamba-Mu untuk terus melanjutkan tugas atau misi yang Tuhan percayakan kepada hamba-Mu. Dengan pimpinan dan pertolongan Roh Kudus. Tuhan berkati keluarganya, anak cucu mantunya. Berkati pribadi hamba-Mu. Berkati pribadi anak-anak Tuhan yang suka mensupport pelayanan Grace Ministry ini. Maka Tuhan, mereka sudah menabur
mereka sudah berbagi, maka tidak sia-sia, tidak hilang apapun yang mereka tabur. Mereka akan menuai sesuai janji Tuhan pada saat dan waktu yang tepat. Terima kasih Bapak. Engkau memberkati jiwa-jiwa yang setia sampai hari ini. Tuhan, tanpa firman Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Karena firman Tuhan itu adalah kunci berkat. Haleluya. Ada di dalamnya. Itu rahasia firman Tuhan yang begitu dalam. Tuhan tolong kami. Tidak hanya untuk mencari doa, nubuatan, doa-doa berkat. Tetapi kami mau mencari kebenaran firman Tuhan. Itu adalah pribadi Kristus yang boleh menunggal dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Engkau berkati. Haleluya kohos. Boleh yang sampai hari ini. Boleh tetap setia. Teguhkan pelayanannya. Teguhkan komitmennya. Teguhkan kesetiaannya. Untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Walaupun itu bentuk kecil tapi sangat berharga bagi Tuhan. Sangat berharga bagi kami juga Tuhan. Tanpa 3 kohos kami juga tidak bisa nyaman untuk ikut ibadah Kristus Tuhan Zoom ini. Tapi kami percaya, kami bersyukur dengan adanya 3 kohos yang setia ini. Tuhan limpahkan berkat atas mereka. Berkat jasmani dan rohani. Kesehatan dan kekuatan. Bersama keluarga mereka, suami istri. Oh Tuhan, anak-anak kami serahkan. Oh Tuhan, hamba-Mu David ini terus dalam penyertaan Tuhan. Pekerjaan sekulernya diberkati Tuhan. Demikian hamba-Mu Julius. Tuhan bersama kedua orang tuanya, kedua adik-adiknya. Hamba serahkan dengan masa depan hamba-Mu Julius. Tuhan memberikan sesuatu yang baik, yang indah. Tuhan untuk membawa mereka hidup bahagia sejahtera. Berkati pekerjaan sekulernya. Berkati masa depannya, cita-citanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, Bapak Wilson Pangkai, Tuhan memberkati sehat dan kekuatan. Oh Tuhan, haleluya. Oh Tuhan Bapak, Stephen Moses, Tuhan juga kami juga berdoa untuk Ibu Kris Rumampo, Ibu Dorcas, Ibu Deborah. Oh Tuhan, haleluya. Haleluya, kami serahkan, haleluya, semuanya kepadamu ya Tuhan. Haleluya, Bapak Sabto Wibowo. Oh Tuhan, Engkau tolong ada beberapa hamba Tuhan yang hamba-Mu tidak bisa menyebut nama mereka. Tuhan, Kau yang tahu Tuhan. Haleluya, Engkau menyertai dan memberkati. Oh segala beban pergumulan dalam pelayanan. Tuhan juga berkati keluarganya, berkati jemaat yang dilayani. Berkati kesehatannya, supaya hamba-hamba-Mu ini dapat tetap setia melayani Engkau. Terima kasih seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada malam hari ini. Dan berkati kesehatannya, berkati perekonomiannya, berkati pekerjaan sekulernya, berkati masa depan keluarganya, berkati Tuhan. Tolong semua pekerjaan, usaha bisnisnya, proyeknya. Tuhan tolong semua dimanapun mereka berada. Baik yang ada di luar negeri, luar pulau, ataupun yang ada di luar kota. Dimanapun di Pulau Jawa dan sekitarnya. Tuhan menjangkau, Tuhan melawatnya. Tuhan membuat berhasil apapun yang mereka kerjakan. Rencana-rencana mereka akan ditolong oleh Tuhan. Tuhan kan maha tahu, maha kuasa, maha besar. Sanggup melakukan segala perkara yang mustahil bagi manusia. Tidak mustahil bagi Tuhan. Kami percaya kalau hari ini kami belum mendapatkan apa yang kami minta. Tapi kami percaya dengan iman. Kalau kami setia, kami akan mendapatkan itu semuanya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu ajaib dan sempurna. Tuhan pimpin langkah-langkah kami selanjutnya. Biarlah Engkau ada di depan kami Tuhan. Dan kami mengikuti gerak jalan Tuhan. Dimanapun Tuhan berada. Di situ pun Tuhan hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu berada. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua kepada-Mu, ibadah kami akan selesaikan sampai pada nanti malam. Tuhan sertai hamba-Mu dengan ekstra kekuatan, kesehatan, sukacita, perlindungan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan, izinkan kami untuk menadahkan tangan Tuhan, turun tangan memberkati kami. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sekarang terimalah berkat kasih sayang Bapa di surga, berkat ilahi surgawi, damai, sejahtera, kekuatan, kesehatan, haleluya, keamanan dan keselamatan, masa depan yang penuh pengharapan
Tuhan turunkan dan limpahkan atas kita semuanya hari ini dan sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba naikkan doa syukur kami. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Si Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Gembala Febanini atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Gembala dengan kekuatan kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin, amin. Sama-sama Cik Ling. Tuhan Yesus memberkati. Semangat, sehat. Amin, Tuhan berkati. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang dipercayakan Tuhan penglihatan nubuatan, ada? Kalau ada bisa disampaikan. Ada? Shalom, Ya, silakan Ibu Gembala Grace. puji Tuhan. Di tengah Zoom ini saya melihat bahwa ada kilat samar menyambar, berubah menjadi api, dan api itu ada di atas kepala kita. Ternyata ada juga yang tidak merespon api itu. Tapi yang merespon, mereka bergirang bersukacita dengan penuh semangat. Jadi Roh Tuhan berkata, biarlah kilat yang samar menyambar ini berbicara kekuatan Tuhan, api berbicara firman, dan kekuatan Roh Kudus yang sudah mengurapi hambanya, sehingga firman Allah boleh disampaikan, dibarengi dengan doa syafaat hambanya Ibu Ninik, dan ternyata sesosok yang bercahaya itulah yang berkuasa atas pelayanan ini. Sebabnya Tuhan minta supaya api itu jangan ada yang remehkan. Terimalah dengan senang hati, supaya Roh Allah boleh bekerja dalam diri kita. Jadi bukan hanya ingin didoain, ingin mendengar suara Tuhan, ingin ada pernyataan-pernyataan, tapi keinginan merasakan nikmatnya hadirat Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Kristus di dalam kita yang mendewasakan rohani, baik yang masih muda maupun yang sudah tua. Tapi ada juga yang sudah tua, rohaninya kayak kanak-kanak. Ada yang masih muda, rohaninya sudah dewasa. Tapi Tuhan mau supaya ada kebersamaan, menjunjung tinggi kuasa nama Tuhan melalui firman dan Roh Kudus. Sehingga Tuhan Yesus Kristus saja yang dipermuliakan. Dan kita akan menjadi orang kepercayaan Tuhan, baik di bumi dan untuk kekekalan, Tuhan sudah menyediakan segalanya. Itu yang Tuhan percayakan, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Terima kasih kepada Ibu Gembala Grace Mempau atas pesan-pesan Tuhan yang sudah disampaikan kepada kita semua. Sudah dijabarkan sekalian artinya. Baiklah kita mau dengarkan firman Tuhan dan menjadi pelaku firman yang benar. Ya. Terima kasih kepada hambanya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Grace Lumampau dengan kekuatan kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Sama-sama Ibu, Tuhan memberkati, Tuhan juga pakai Ibu dengan dahsyat dan Tuhan pakai kita semua. Amin. Amin, Tuhan berkati. Mungkin ada di Puji antara Tuhan. Bapak